pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Lahirnya ketika fajar shadiq waktu subuh. Tahunnya tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun tersebut kota Mekah ada sebuah raja yang kafir, raja yang sangat durjana, yaitu Raja Abraha al-Ashram dari negeri Habasyah. Ini Abraha bikin sebuah kanisa, gereja besar, paling gedenya gereja. Sehingga Raja Abraha mikir, bagaimana supaya kanisa gereja saya ini rame dari mulai sekarang sampai akhir zaman. Maka Abraha mempunyai pemikiran untuk menghancurkan Ka'bah, karena pada saat itu Ka'bah sering digunakan oleh orang-orang, baik orang Islam ataupun di luar Islam, untuk melakukan ibadah tawaf. Maka Raja Abraha memiliki cita-cita ingin menghancurkan Baitullah alias Ka'bah. Sehingga berangkatlah dengan membawa ribuan pasukan. Begitu banyak gajah yang digunakan oleh mereka untuk kendaraan. Gajah yang dinaiki Abraha, gajah yang paling terbesar, namanya Gajah Mahmud. Namun apalah daya, Allah Maha Kuasa. Sesombong-sombongnya manusia di alam dunia, Pak, ketika dia mengaku hebat, ketika dia mengaku raja, bahkan ada yang mengaku Tuhan, ketika Allah hendak membalas manusia tersebut, mudah bagi Allah. Bahkan kematiannya pun Allah hinakan. Di zaman Ibrahim ada raja namanya Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah matikan Raja Namrud? Dengan cara Allah kirimkan satu ekor nyamuk menggigit Namrud, kena DBD Namrud, mencret kagak berhenti-berhenti, mati tuh. Yang mengaku orang hebat si Namrud, tapi ketika mati Allah hinakan. Mudah bagi Allah, hanya Allah kirimkan satu ekor nyamuk untuk membunuh Namrud. Di zaman Nabi Musa ada raja yang sangat durjana, Fir'aun namanya. Bahkan Fir'aun mendapatkan julukan Zil Autad, orang yang memiliki kekuatan. Saking kuatnya Fir'aun, tahta kerajaannya tak pernah lengser. Maka Allah hancurkan si Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara Allah tenggelamkan Fir'aun, matinya kelelep, Pak. Bayangin, ada preman wabah dibacok kebal, mati di got kelelep. Lucu. Artinya apa? Artinya mudah bagi Allah. Bahkan Fir'aun, saking durjananya Fir'aun pernah berkata, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Matinya Fir'aun Allah tenggelamkan. Fir'aun ini, Pak, kalau kita buka sejarah, Fir'aun ini tingginya 16 hasta. 16 hasta itu, satu hasta dari ujung jari sampai sikut, kurang lebih setengah meter. Berarti kalau dimeterin, tuh tinggi Fir'aun 8 meter tingginya, lebar tubuhnya 4 meter. Ditambah Fir'aun gak pernah sakit, Pak. Gak pernah kena stroke, gak pernah mencret, gak pernah masuk angin-angin acan. Bahkan Fir'aun ini kalau makan sehari kebo 1. Fir'aun.
Nggak kebayang kita mah makan sehari satu kebo. Tapi dikarenakan Allah Maha Kuasa, bagi Allah kecil semuanya. Walaupun ia merasa hebat, memiliki tahta kekuasaan yang tinggi, tapi kalau durhaka sama Allah, tidak pernah bersyukur sama Allah, bagi Allah mudah untuk menghancurkan. Akhirnya ini Abraha al-Ashram, bagaimana cara Allah hancurkan? Allah kirimkan tayron ababil, burung ababil. Burung ababil itu bisa dinamakan ababil. Ababil kalau secara makna artinya mutaif. Artinya apa? Orang yang sering keliling. Artinya apa? Burung ababil itu ketika Abraha beserta pasukannya hendak menghancurkan Ka'bah, Allah kirimkan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan burung ababil membawa batu, Pak. Batu ini asalnya dari tin. Tin itu artinya tanah liat. Tanah liat yang dipanaskan kemudian mengeras menjadi batu. Gede batunya. Seukuran apa? Seukuran kacang hijau. Saking panasnya itu batu yang dibawa burung ababil. Ketika burung ababil melemparkan batu sampai di kepala pasukan Abraha, ketika pasukan Abraha itu walaupun memakai topi baja, maka baja tersebut akan kalah dengan panasnya batu yang dibawa burung ababil. Dari atas kepala saking panasnya tembus masuk ke dalam tubuh, keluar lewat pantat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Setiap pasukan Abraha yang terkena batu tersebut, tubuhnya, kulitnya langsung meleleh. Kulit, daging beserta tulang langsung menjadi lunak, hancur sehancur-hancurnya. Ka'asfim ma'kul. Allah ibaratkan hancurnya Abraha serta pasukan bagaikan daun yang dimakan ulat. Daun kalau dimakan ulat sedikit habis. Begitulah kehancuran Abraha beserta pasukannya. Maka tahun kelahiran Nabi kita disebut tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun bukan hari? Karena tidak bertepatan dengan hari. Kalau peristiwa tersebut terjadinya pas ketika Nabi kita lahir, maka yakin harinya dinamakan hari gajah. Tapi menurut Syekh Jalaluddin As-Suyud, kejadian tersebut seling 4 hari sebelum kelahiran Nabi kita. Kurang lebih peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis atau sebelumnya hari Rabu, sebelum kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi kita ini paling mulia, Pak, memiliki 4 sifat yang wajib: tabligh, amanah, siddiq, fatonah. Kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun di Mekah. Pada usia 53 tahun hijrah ke Madinah. Kemudian pada usia genap 63 tahun Nabi kita wafat di Madinah, dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal